Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Afisia Suryaning Tias. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai soal hukum Archimedes dan hukum Pascal yang sudah kalian kerjakan di minggu-minggu kemarin. Nah, soal yang pertama, yang nomor 1, apakah yang akan terjadi jika kapal diletakkan miring? Apakah kapal dapat terapung? Jelaskan mengapa demikian. Nah, di sini kita lihat bahwa kapal itu mempunyai titik kesetimbangan di mana kapal itu akan kembali tegak lurus walaupun dia terombang-ambing oleh ombak ataupun angin yang kencang di lautan lepas. Nah, kita lihat yang gambar A ini. Nah, di sini adalah kapal yang berada di lautan lepas. Di sini dilihat bahwa ada ombak yang sangat besar, namun kapal ini jika dalam posisi miring maka dia akan kembali tegak lurus ke dalam posisi melah. Namun beda lagi dengan yang gambar B. Nah, gambar B ini adalah suatu kapal yang memang dengan sengaja diletakkan miring atau dimiringkan secara terus-menerus tanpa adanya gerakan ataupun ombak yang menggerakkan kapal ini. Jika posisinya seperti ini terus-menerus, maka kapal lama-kelamaan akan tenggelam. Mengapa demikian? Karena air ini akan sedikit demi sedikit memasuki badan kapal sehingga massa kapal ini akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya massa kapal ini, maka gaya angkat atau Archimedes yang dialami oleh kapal menjadi lebih kecil dari massa kapal, sehingga kapal akan tenggelam sedikit demi sedikit seperti pada gambar C. Dalam hukum Archimedes kan sudah dijelaskan, apabila suatu benda tercelup di dalam air, maka dia akan mempunyai gaya angkat yang sama besar dengan berat benda tersebut. Namun, jika berat bendanya ini semakin banyak dan tidak dapat bertahan dalam posisi semula, maka berat yang semakin banyak ini akan membuat kapal semakin tenggelam. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2, yaitu hitunglah gaya apung yang dialami oleh benda bervolume 250 meter kubik yang dimasukkan ke dalam air dan berada pada posisi melayang. Kita tuliskan dulu yang di sini yang diketahui adalah volume benda. Di sini adalah VCV adalah volume benda yang tercelup yaitu 250 meter kubik. Kemudian yang kedua adalah rho. Di sini adalah rho zat cair, karena di sini benda masuk ke dalam air, maka yang kita tuliskan adalah rho zat cair yang nilainya selalu 1000 kg per meter kubik. Yang terakhir adalah G, gravitasi. Di sini adalah nilainya selalu 10 meter per second kuadrat. Untuk yang ditanyakan di sini adalah gaya apung atau gaya Archimedes, yaitu FA. Untuk rumusnya ada sendiri di sini adalah sudah kalian ketahui bahwa FA adalah hukum Archimedes yang dengan rumus rho kali G kali VCP. Tinggal kita masukkan saja di sini. Untuk rho adalah 1000, kemudian G-nya adalah 10 dan VCP adalah 250. Tinggal kita kalikan seperti biasa, maka hasilnya adalah 2.500.000 Newton. Lanjut soal yang nomor 3, sebutkan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah kalian ketahui bahwa hukum Pascal kemarin salah satu contohnya adalah pada pompa hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil pada saat mobil itu dicuci. Itu salah satu penerapan hukum Pascal. Nah, coba kita cari penerapan hukum Pascal yang lainnya yang berada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini biasanya digunakan untuk mengangkat suatu benda yang berat juga. Kemudian yang kedua adalah pompa hidrolik ban sepeda. Kemudian yang ketiga adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang keempat adalah mesin pengepres hidrolik. Dan yang kelima adalah rem piringan hidrolik pada mobil. Ya, lanjut soal yang nomor 4. Jika di luas penampang A1 adalah 0,01 meter persegi dan A2 adalah 0,1 meter persegi, maka besar gaya tekanan di A2 adalah,
kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Di sini dituliskan bahwa F1 adalah 100 Newton dan F2 yang ditanyakan. Kita tuliskan dulu di sini yang diketahui adalah A1. A1 di sini adalah 0,001 meter persegi. Kemudian yang selanjutnya A2 di sini adalah 0,1 meter persegi. Yang selanjutnya adalah F1, di mana F1 di sini adalah 100 Newton. Kemudian ditanya apa? Yang ditanyakan di sini adalah F2. Berapakah F2 yang dibutuhkan? Kita gunakan dengan rumus yang F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Langsung saja kita cari rumus untuk F2 nya adalah F1 kali A2 per A1. Langsung saja masukkan angkanya, di mana F1 adalah 100 Newton, kemudian A2 adalah 0,1 meter persegi dibagi dengan A1 yaitu 0,001 meter persegi, dan hasilnya adalah 10.000 Newton. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu sebuah mobil seberat 16.000 Newton ditempatkan pada piston P seperti pada gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya F sebesar. Kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Di sini ada gaya F atau F1 yang kita cari. Kemudian AA atau A1 adalah 50 cm persegi. Kemudian AB atau A2 di sini adalah 4000 cm persegi. Nah, mobilnya berada pada F2, di mana F2 ini sudah diketahui yaitu 16.000 Newton. Diingat bahwa F1 dan F2 itu selalu berada pada samping kiri dan kanan. Kalau samping kanan itu selalu adalah F2. Di sini selalu F2, di mana F2 ini biasanya di atasnya adalah sebuah mobil atau sebuah beban yang akan kita angkat. Nah, F1 selalu posisinya di kiri. Kemudian kita tuliskan di sini yang diketahui adalah A1, di mana A1 adalah 50 cm persegi, kemudian A2 adalah 4000 cm persegi. Selanjutnya untuk F2-nya adalah 16.000 Newton. Nah, yang ditanya adalah F1. Langsung saja menggunakan rumus yang sama, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bisa kita cari F1 adalah F2 kali A1 per A2. Nah, masukkan saja angkanya, di mana F2 adalah 16.000 Newton, kemudian A1 adalah 50 cm persegi, dan dibagi A2 yaitu 4000 cm persegi. Kita hitung seperti perkalian biasa, maka dihasilkan hasil terakhirnya adalah 200 Newton. Nah, diingat anak-anak semua, bila dalam suatu soal di sini dituliskan cm persegi, maka langsung saja kita masukkan cm persegi, tidak usah dikonversikan ke meter persegi. Karena ini kesatuannya sudah sama, langsung saja kita masukkan sama-sama cm persegi, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jika di dalam soal di sini dituliskan meter persegi, maka kita tuliskan juga meter persegi, tidak perlu diubah ke cm. Namun kalau ada suatu soal di situ dituliskan desimeter persegi ataupun satuan yang lain, boleh kita ubah ke dalam bentuk sentimeter persegi maupun meter persegi. Seperti itu. Baik, demikianlah penjelasan dari Ibu pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pembahasan soal hukum Archimedes dan hukum Pascal. Semoga dapat membantu kalian semua, dan silahkan kalian cocokkan dengan yang sudah kalian kerjakan kemarin, salah berapa dan betul berapa. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar, karena minggu depan kita sudah ulangan harian. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.